Jadi memang salah satu tanda orang yang di surga bareng, ya suami istri cinta sedekah. Sedekah itu nggak harus gede Bu, melihat kapasitas, kemampuan. Dan fadilah sedekah itu kalau membahas bab sedekah, itu anehnya orang kalau beri itu kok duitnya tambah banyak ya. Aneh loh itu. Sholat kan 5 waktu jamaah. Saya setiap masuk musola atau masjid berupaya selalu bayar. Saya tuh nganggapnya kalau masuk musola atau masjid itu kayak mau ngising Bu, buang kotoran. Ibu kan kalau mau ke WC umum buang kotoran jasmani. Kira-kira kalau nggak bayar digebukin nggak kira-kira itu? Jangan WC ini, kalau WC ini pasti gratis lah karena kita ngaji di sini. Di pasar, di WC umum. Kalau nggak bayar kan diteriakin Kang. Bayar dong Bu, gitu. Bayar berapa? 2.000 kan? Itu buang kotoran jasmani. Ibu masuk musola, ibu masuk masjid, dosanya rontok. Masa nggak mau bayar? Itu konsep saya. Maka saya kalau masuk musola jamaah pasti ngasih duit 2.000, kadang 5.000, kadang 10. Semampu saya saja. Yang penting saya bayar. Karena apa? Allah telah merontokkan dosa dengan fasilitas musola. Jadi saya tiap hari pasti ngasih duit ke musola atau ke masjid. Atau yang kedua ada, kalau teman saya itu konsepnya ngasih anak yatim. Jadi teman saya itu nggak akan makan atau sarapan pagi kalau belum ngasih anak yatim. Itu saya belum mampu kalau itu, keburu lapar sayanya. Jadi kalau pagi itu pasti ngasih yatim dulu. Dia nggak berani makan apa-apa sebelum anak yatimnya dikasih. Jadi dalam setiap hari proses sedekah itu insya Allah kalau ngomong ekonominya akan baik, berkembang. Ya kan proses barokah sedekah. Tapi kalau pelit, walah, dapat duit masukin celengan. Namanya juga celeng. Duit masukin celeng. Namanya celeng. Iya, artinya nabung tapi nggak pernah sedekah. Ya itu nggak tambah banyak duitnya. Ya nabung tetap nabung. Saya juga punya tabungan Bu. Rekening saya itu ada 7 tapi kosong kabeh. Ya ada duitnya ada Bu, paling ya 3 juta 4 juta. Ini sekecil itu. Kalau Bu RW kan rekeningnya ya banyak lah. Berapa Bu RW? Ya ini kelasnya 2 sampai 300-an juta lah kelasnya, bahkan miliar kan gitu. Namanya miliarder. Artinya nyelengi sih nyelengi Bu, tapi mbok yang ngasih gitu loh. Kayaknya kalau dipintain duit kok oh, besok Maulid ya kita iuran apa-apa. Kalau begitu itu malah susah. Nah ini konsep sering sedekah itu insya Allah. Kan filosofinya dalam sholat sih, fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Inni as'aluka fawzal jannah. Assalamualaikum warahmatullah. Inni as'aluka najata minan nari wal afa indal hisab. Itu filosofi. Habis vertikal sholat noleh kanan, ada enggak fakir miskin yang belum makan hari ini, yang enggak punya beras? Noleh kiri, ada enggak anak-anak yatim yang terlantar? Itu filosofinya. Maka setiap hari toleh kanan kiri, ada enggak anak yatim yang hari itu enggak bisa jajan? Ada enggak orang fakir miskin yang sama sekali enggak punya beras? Artinya kita harus ngasih. Itu filosofi sholat. Halo? Udah ngasih apa belum? Belum sih Pak Ustaz. Ngasih. Ya nggak usah gede-gede, 2.000, 3.000. Kelas kita begitu ya begitu. Ya kalau kelasnya 50.000 ya lebih bagus. Kan lebih besar lebih bagus. Itu program yang saya pakai sih sama temen, ya berhasil dan banyak yang begitu. Ya nyatanya Bu RW tiap bulan santunan ya ada aja duitnya. Wah mobilnya pala 3, yang 2 punya temennya 3. Yang nomor 4, mencegah perbuatan buruk dengan kebaikan. Nice. Kalau habis buat dosa buru-buru astagfirullahal. Jadi habis ngomongin orang itu si Tuti kan habis kentut mati. Apa? Ngomong pokoknya kejelekan udah omong.
Itu kan anaknya selalu pulang malam tuh. Itu kan kalau malam ke sono itu, apalagi pakainya buru-buru astagfirullah. Itu kan suaminya kumisnya jelatret. Itu kan kalau ada wanita cantik matanya porak-porak, astagfirullah. Buru-buru istighfar. Nah, gitu, berbuat baik, zikir gitu. Lah nanti orang-orang ini 4 hal kalau bisa kita lakukan, Bu. Sabar karena mengharap ridho Allah. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga menginfakkan rezekinya. Yang 4 mencegah perbuatan buruk dengan kebaikan. Jannatu adni yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Ini ayat yang menyampaikan kalau kita nanti bareng dengan ibu, bapak, kakek, nenek, suami, istri di surga. Alhamdulillah. Kira-kira yang 4 hal siap menjalankan apa tidak? Harus siap dengan 4 hal ini bisa bersama. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat ridho Allah subhanahu. Walhamdulillahirabbil